Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifahaluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat. Nah, adik-adikku hari ini tentunya ketemu lagi dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Insyaallah pada pertemuan kali ini Kak Fauzan akan melanjutkan kisah-kisah perjalanan orang-orang soleh terdahulu agar kita dapat meneladaninya. Nah, selama 1 kali 30 menit ke depan, Kak Fauzan akan menemani adik-adikku semuanya dengan kisah perjalanan Nabi Yunus alaihissalam bersama kaumnya, yaitu kaum Ninawa. Nah, adik-adikku di rumah, Kak Fauzan di studio saat ini telah ditemani oleh adik-adikku dari SD IKU Banin Al-Bahja Pusat. Nah, adik-adikku gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Siap mendengarkan kisah? Nah, adik-adikku, dikisahkan bahwasanya diutuslah seorang nabi bernama Yunus bin Matta. Nabi Yunus bin Matta yang dijuluki dengan julukan Nabi Dhunnun, yaitu nabi pemilik Nun, yang mana beliau diutus ke sebuah kaum bernama kaum Ninawa. Nabi Yunus berdakwah mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kaumnya nih adik-adik, semuanya mereka mendustakan Nabi Yunus. Nabi Yunus didustakan, dikecewakan. Sehingga saat itu Nabi Yunus menghentikan perjuangan dakwahnya. Dan Nabi Yunus saat itu marah kepada kaumnya. Dan dalam keadaan marah tadi Nabi Yunus melarikan diri. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus nih adik-adik? Saat itu nih adik-adik, Nabi Yunus berangkat ke sebuah pelabuhan di tepi pantai. Nabi Yunus saat itu mencari sebuah bahtera untuk naik di atasnya dan meninggalkan desa kaum Ninawa untuk tidak bertemu lagi dengan mereka yang tidak mau mengikuti ajakan Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus yang kabur dalam keadaan putus asa itu diperingatkan, diceritakan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ أَلَّنْ نُدِيكَ عَلَيْهِ. Dan tatkala Dhannun ketika ia kabur dan pergi dalam keadaan marah dan putus asa, ia menyangka, Nabi Yunus dan Nun itu menyangka bahwasanya kami Allah tidak dapat memperbuat terhadap dirinya yang meninggalkan perjuangan dakwah. Maksudnya Allah telah menebak bahwasanya Nabi Yunus telah menyangka bahwasanya Allah tidak mampu untuk menyempitkan kembali keadaannya setelah meninggalkan daripada perjuangan dakwah. Nabi Yunus pun akhirnya naik ke atas sebuah bahtera, menempuh perjalanan yang dipimpin oleh nahkoda bahtera tersebut. Tetapi apa dikata nih adik-adik? Dalam perjalanan tiba-tiba saja laut menjadi berombak. Sehingga bahtera pun terombang-ambing. Maka dalam keadaan genting di mana bahtera hampir saja akan tenggelam ke dalam lautan yang sangat luas itu. Tiba-tiba nahkoda memutuskan dan mengatakan barangkali di atas bahtera ini ada seseorang yang berbuat dosa kepada Tuhan. Seseorang yang ia melanggar perintah Allah. Maka aku kira sebab dosa satu orang ini sehingga kami ingin ditenggelamkan. Maka siapa di antara kalian yang melakukan dosa? Tidak ada dari mereka yang mengaku nih adik-adik. Maka saat itu nahkoda kapal memutuskan untuk mengundi siapapun nama yang keluar dari undian tadi untuk dimasukkan dan dikorbankan ke dalam lautan agar lautan menjadi reda dan tidak berombak lagi. Maka setelah dicatat semua nama tadi di atas kertas tertua bernama Papyrus dengan tinta cumi, dan saat itu diundilah nama-nama tadi termasuk di dalamnya nama Dhannun Yunus bin Matta. Tiba saja nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus.
Tapi orang-orang yang mengenal Nabi Yunus, orang-orang penumpang kapal yang mengenas akan jabatan Nabi Yunus sebagai seorang pendakwah, saat itu mereka semua menolak dan ingin melakukan pemilihan ulang. Ketika diulang, nama Nabi Yunus yang keluar untuk yang kedua kali. Diulang yang ketiga, nama Nabi Yunus lagi yang keluar. Maka sepakatlah Nabi Yunus yang haruslah dikorbankan masuk ke dalam lautan. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana ya kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika dikorbankan masuk ke dalam lautan? Apakah Nabi Yunus akhirnya selamat nih adik-adik? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Ala Nabi Muhammad. Al-Bahjah TV hadir untuk membantu Anda mengabadikan momen-momen berharga dan meningkatkan visibilitas Anda melalui layanan dokumentasi dan kerjasama yang profesional. Kami siap mendokumentasikan berbagai acara. Tabligh Akbar, abadikan momen-momen penting dalam acara keagamaan Anda. Wedding, dokumentasikan hari spesial Anda dengan kualitas terbaik. Kelulusan sekolah, rayakan kesuksesan anak Anda dengan dokumentasi yang indah. Study tour, abadikan perjalanan edukatif Anda dengan gaya yang menarik. Dan company profile, tampilkan profil perusahaan Anda dengan gaya yang elegan. Tak hanya itu, kami juga melayani pembuatan desain kreatif, mulai dari flyer acara, desain grafis program, background yang elegan, hingga desain logo profesional. Untuk kebutuhan promosi, Al-Bahjah TV menyediakan pembuatan iklan dan penayangan, TVC, SF, dan running text. Al-Bahjah TV, partner dokumentasi dan promosi Anda. Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut dan dapatkan penawaran spesial ke 0811 244 430. Kami tunggu kerjasama dengan Anda. Ya adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Nah adik-adikku, maka setelah Nabi Yunus alaihissalam terpilih dan haruslah Nabi Yunus yang dikorbankan, maka Nabi Yunus pun didorong dari arah belakang dan dimasukkan ke dalam lautan. Tetapi Allah tetap menolong Nabi utusannya. Sehingga Allah mengirim makhluk lain, yaitu Hut, seekor ikan paus yang sangat besar, untuk memakan Nabi Yunus alaihissalam. Allah telah memerintahkan kepada ikan paus yang sangat besar itu nih adik-adik, untuk jangan telanlah Yunus, tetap makanlah ia, tetapi jangan sampai engkau remukkan dagingnya dan engkau makan dagingnya dan engkau remukkan tulangnya. Maka ikan paus sesuai perintah Allah menelan Nabi Yunus tanpa memakan dagingnya dan tanpa meremukkan tulangnya. Sehingga tinggallah Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan paus. Dikatakan oleh para ulama akidah atau ulama sirah bahwasanya Nabi Yunus hanya berada 24 jam di dalam perut ikan paus. Masuk di pagi hari dan keluar dimuntahkan di sore hari. Ada yang mengatakan 3 hari Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Ada yang mengatakan hingga 7 hari, 1 minggu nih adik-adik. Hingga juga ada yang mengatakan 40 hari Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan paus. Saat itu Nabi Yunus berada di dalam 3 kegelapan. Yang pertama kegelapnya perut ikan paus. Yang keduanya gelapnya kedalaman laut. Dan juga yang ketiga gelapnya malam hari.
dalam 3 kegelapan itu Allah menghukum Nabi Yunus alaihissalam yang meninggalkan perjalanan dakwah seorang nabi karena marah terhadap kaumnya. Nah, adik-adikku, saat itu Nabi Yunus alaihissalam diajak berkeliling oleh ikan paus ke sekian samudra. Sehingga Nabi Yunus saat itu mendengar suara-suara tasbih daripada suara tasbih ikan-ikan di dalam lautan dan semua hewan laut di dalam lautan. Maka saat itu Nabi Yunus mengatakan, sesungguhnya aku saat ini telah beribadah di tempat tidak pernah ada hamba Allah yang beribadah di dalamnya. Nabi Yunus beribadah di dalam perut ikan paus yang sangat luas itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya adik-adik, fanada fid dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi Yunus bin Matta, maka Dzannun saat itu memanggil dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat di dalam kegelapan perut ikan paus, di dalam kegelapan lautan dan kegelapan malam hari. Ia mengatakan dan berdoa, an la ilaha illa anta, bahwa tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ini sesungguhnya aku Yunus, kuntu adanya aku dahulu minadh dhalimin, termasuk daripada orang-orang yang berbuat zalim. Nabi Yunus saat itu menyadari kesalahannya, bahwa meninggalkan perjuangan dakwah adalah termasuk daripada pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika alasan itu adalah alasan yang dibenarkan, karena Nabi Yunus merasa marah setiap dakwanya tidak didengarkan oleh umat kaum Ninawa. Nah, adik-adik, maka dikatakan seandainya saat itu, detik itu, di dalam perut ikan itu Nabi Yunus tidak bertaubat kepada Allah, meminta maaf, beristighfar, maka niscaya Nabi Yunus hingga saat ini akan tetap berada di dalam kegelapan perut ikan paus. Nah, adik-adikku, maka dalam kejadian yang terjadi di bawah laut samudra, di mana di atas langit para malaikat bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kata para malaikat, sesungguhnya kami telah mendengar sautun dhaif ma'ruf. Sesungguhnya kami telah mendengar sautun dhaif, suara yang lemah, yang samar-samar, ma'ruf, tetapi suara itu seperti kita kenal, sering mendengarnya. Yang mana suara itu muncul bi ardin gharibah, dari daerah tidak berpenghuni dan asing. Itulah suara Nabi Yunus yang doa-doanya biasa didengar oleh para malaikat di langit. Tetapi para malaikat heran karena suara tadi terdengar samar, jauh, dan juga ada di tempat yang tidak semestinya ada makhluk Allah yang berdoa. Maka saat itu Allah mengatakan, itu adalah suara hambaku Yunus bin Matta. Nah, maka setelah Nabi Yunus alaihissalam nih adik-adik bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun terima taubat Nabi Yunus alaihissalam tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram atau yang kita kenal dengan hari Asyura, hari mulia di bulan mulia. Allah terima taubat Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga saat itu nih adik-adik, Nabi Yunus alaihissalam dimuntahkan oleh ikan paus atas perintah Allah di sebuah pulau yang banyak pepohonan di dalamnya. Ketika dikeluarkan Nabi Musa dari perut ikan paus, maksud Kak Fauzan, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus dalam keadaan lemah. Wahuwa sakim, dalam ayat Allah menceritakan wahuwa sakim, sedangkan keadaan Nabi Yunus dalam keadaan lemah. Maka saat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Yunus untuk memakan buah-buahan dari pepohonan di pulau tersebut. Dikatakan pepohonan pohon di pulau tersebut bernama Syajara Yaqtin. Syajara Yaqtin adalah
pohon buah-buahan yang kulit buahnya dapat dimakan hingga biji buahnya pun dapat tertelan. Maka saat itu Nabi Yunus memakan buah-buahan tadi sehingga kekuatannya kembali untuk melanjutkan jalan dakwah dan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana ya kisah kelanjutan daripada perjalanan Nabi Yunus alaihissalam? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada yang baru di Al-Bahjah TV. Program-program spesial yang siap menemani akhir pekan jadi lebih seru dan bermakna. Kisah nyata para pelaku usaha muslim yang berjuang dari nol, penuh kegigihan dan ikhtiar, hingga kini menjadi pengusaha sukses yang dermawan. Ya seperti kita kursi-kursi seperti ini. Ini awal kita produksinya seperti ini. Aba Masa Kini, setiap Ahad ke-1 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bincang seru bersama Asatidz Al-Bahjah, mengulik isu-isu menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita niatkan bahwa kita kerja ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Bincang spesial, setiap Ahad kedua pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menelusuri perjalanan dakwah Buya Yahya ke berbagai kota, pelosok negeri hingga mancanegara. Lebih dekat dan lebih personal, mengikuti keseharian Buya dalam berdakwah. Kita saksikan bagaimana kedekatan guru kita tercinta Buya Yahya. Buya Menyapa, setiap Ahad ketiga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mengungkap rahasia sukses para pengusaha muslim yang tak hanya berbisnis, tapi juga berkiprah dalam dakwah. Kisah inspiratif yang penuh hikmah dan semangat. Saya ingat Buya ceramah, sedekah. Allah, kuncinya sukses sedekah. Inspirator dakwah, setiap Ahad keempat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Al-Bahjah TV. Ya adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah adik-adikku, itulah tadi daripada kisah perjalanan Nabi Yunus alaihissalam yang kabur dari tempat dakwahnya dan akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, teguran yang tidak pernah Allah tegur kepada hamba Allah lainnya. Maka dapat kita petik sebuah pelajaran nih adik-adik, bahwasanya mundur dalam sebuah perjuangan dakwah walau dengan alasan yang masuk akal adalah sesuatu yang salah. Allah akan menghukum kita dengan hukuman yang hanya Allah yang tahu. Allah akan persempit daripada jalan kita. Maka tinggal kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, karena sesungguhnya maaf tidak menjadikan dirimu rendah, tetapi orang yang meminta maaflah akan menjadi orang yang mulia. Nah, adik-adikku, dikisahkan jauh setelah itu di masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana saat itu terjadi sebuah kisah seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau sedang berjalan-jalan di kota Madinah. Tiba saja ketika beliau melewati Masjid Nabawi nih adik-adik, beliau bertemu dengan sahabat Utsman bin Affan yang saat itu beliau sedang duduk di pelataran masjid. Maka sahabat Sa'ad bin Waqqas, sebagaimana syariat Islam mengajarkan, mengucapkan salam dan juga tersenyum kepada sahabat Sayyidina Utsman. Tetapi salam tadi tidak dijawab oleh Sayyidina Utsman. Bahkan terlihat menurut pandangan Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya Sayyidina Utsman tidak menaruh pandangannya di wajah beliau. Melengos begitu saja tanpa mengucapkan salam dan berkata-kata.
Maka melihat hal ini sahabat Sa'ad bin Waqqas pun heran dan akhirnya beliau mendatangi sahabat Umar bin Al-Khattab yang saat itu menjadi khalifatu Rasulillah, menjadi amiril mukminin. Maka sahabat Sa'ad bertanya, "Wahai Umar, apakah di dalam Islam terjadi sesuatu yang luar biasa sehingga menjadikan para sahabat itu bingung dan bimbang?" Ya, beliau bertanya, "Hal hadatsa fil Islami syai'?" Apakah di dalam Islam terjadi sesuatu yang luar biasa, yang genting? Maka dijawab, "Tidak," kata Sayyidina Umar. "Tidak terjadi sesuatu." "Memang kenapa?" "Iya, barusan aku lewat di depan Masjid Nabawi bertemu sahabat Utsman. Aku mengucapkan salam tetapi salamku tidak dijawab oleh beliau. Mengapa hal demikian?" Mendengar itu sahabat Umar bin Al-Khattab, beliau mengirimi surat Sayyidina Utsman untuk mendatangi Sayyidina Umar. Setelah datang Sayyidina Utsman ditanya, "Wahai Sayyidina Utsman, mengapa engkau tidak lagi menjawab daripada salam saudaramu?" Maka dijawab, "Sesungguhnya aku tidak pernah disalami orang dan aku tidak menjawab salamnya." "Tidak, engkau pernah." Bahkan sahabat Sa'ad bin Waqqas yang berada di tempat itu bersumpah, "Sungguh aku pernah, barusan aku salam dan engkau tidak menjawabnya." Ketika direnungi dan dipikirkan, yang sebelumnya Sayyidina Utsman tetap membantahnya, tiba saja Sayyidina Utsman teringat satu kejadian di mana saat itu di Masjid Nabawi Sayyidina Utsman mengatakan, "Aku sedang uhadditsu nafsi, aku sedang bercakap-cakap dengan diriku sendiri, aku sedang melamun," kata Sayyidina Utsman. "Aku meminta maaf kepada Allah, mungkin salammu tidak terdengar olehku karena aku sedang merenung dan memikirkan sebuah kejadian saat aku bertemu bersama Rasulullah terdahulu. Saat itu Rasulullah SAW berkata-kata kepadaku yang mana kata-kata itu menjadikan hatiku tenang dan menjadikan diriku senang." Maka saat itu sahabat Utsman bahkan sahabat Sa'ad bin Waqqas penasaran dengan apa kiranya yang menjadikan sahabat Utsman tidak menjawab salam dan melamun daripada perkataan Rasulullah yang menyenangkan dirinya. Maka Sayyidina Utsman saat itu nih adik-adik bercerita, "Sesungguhnya dulu ketika aku bertemu dengan Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah sedang menyebutkan tentang doa-doa daripada orang-orang terdahulu. Maka saat itu ketika Rasulullah baru ingin menyebutkan doa apa itu, yang doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiba saja kata Sayyidina Utsman, datanglah orang Badui menghalangi kami sehingga Rasulullah bercakap-cakap dengan mereka hingga Rasulullah pun beranjak dari tempat duduknya dan berjalan pulang menuju rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu aku masih penasaran dengan doa yang ingin dikatakan oleh Rasulullah, yang perkataan Nabi, sabda Nabi tertunda dengan adanya kaum Badui tadi. Maka aku mengikuti Rasulullah SAW hingga ke rumahnya. Tiba sampai di rumahnya, maka aku pun memberikan isyarat kepada Rasulullah dengan aku menghentakkan kakiku, tanda bahwa ada orang di belakang baginda Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu Nabi Muhammad menoleh dan mengatakan, "Man hadza?" Siapa ini? Mungkin saat itu malam hari yang tidak ada penerangan. "Man hadza?" Siapa ini? "Hal hadza Abu Ishaq?" Apakah ini Abu Ishaq, Utsman? "Ya, aku Abu Ishaq." Maka dijawab, "Ada apa Utsman?" Apa yang engkau inginkan?" Maka dijawab oleh Sayyidina Utsman, "Ya Rasulullah, siang tadi engkau sedang akan menceritakan tentang doa orang-orang terdahulu, tapi engkau tidak melanjutkan kisahnya karena engkau bercakap-cakap dengan tamu dari kalangan kaum Badui." Maka saat itu Rasulullah mengatakan, "Na'am, da'watu Dhinnun." Ya, yang akan aku ceritakan adalah doanya Dhinnun, doanya Nabi Yunus bin Matta, idh huwa fi batnil hut, tatkala ia berada di dalam perut ikan paus. "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin." Tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, kata Rasulullah. Sesungguh maha suci engkau, bahwasanya aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang zalim.
Maka saat itu Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Utsman, sesungguhnya tidak ada orang yang berdoa dengan doa ini, diawali dengan doa ini, kecuali doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu aku sedang melamun di Masjid Nabawi mengingat percakapanku dengan baginda Nabi, dan itu membuatku senang dan membuat hatiku tenang. Nah, adik-adikku, itulah kisah perjalanan Nabi Yunus alaihissalam yang dapat kita petik tentang kisah perjuangannya dan juga doanya yang diijabah dan mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku, tak terasa sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya. Fa insyaallah Kak Fauzan akan tetap datang di jam dan acara yang sama, tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bangga